Okay, check it out, guys. Oke guys, ini adalah naratif Gundam C-Pax ya. Nah, dan Gundam ini adalah dari High Grade Universal Century dan dari anime, movie, Mobile Suit Gundam naratif ya. Nah, jadi untuk Gundam naratif ini sendiri itu terbagi menjadi 3 varian ya guys ya. Yang pertama itu adalah Apex, dan B-Pax, dan yang terakhir yang kita punya adalah C-Pax. Nah, by the way ini yang paling murah ya variannya. Nah, perbedaannya itu cuman di aksesoris ya, dan untuk keduanya yang Apex dan Bipex itu lebih kurang ya menurut saya, karena dia nggak dapat psycho frame-nya ini loh, yang merah-merah seperti itu. Oke, jadi cukup aja untuk intronya, kita langsung ke boxnya nih. Ini adalah tampak depan dari boxnya, ini adalah tampak bawah dari boxnya, ini adalah tampak samping dari boxnya, dan ini adalah tampak atas dari boxnya. Oke guys, jadi untuk di dalam boxnya sendiri itu kita biasanya dapat runner dan buku manual ya, manual paper. Nah, tapi untuk di sini saya juga dapat ini nih, kayak buku gitu, kayak katalog atau apa ya. Nah, jadi ini menjelaskan dalam bahasa Jepang Gundam naratif itu seperti apa ya. Nah, jadi ini nggak tahu nih ya, apakah memang ini dapat untuk semua orang ataupun apa ya, ya yang pasti ini iklan lah ya, seperti itu. Oke, boxnya kita udah selesai nih, kita langsung ke unitnya aja guys. Oke, ini dia guys, naratif Gundam C-Pax ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya dulu tampangnya ini seperti apa ya. Nah, menurut saya ini ganteng sih. Ini mantep ya untuk ukuran high grade. Nah, lalu dari tampangnya sendiri nih guys, ini familiar dengan Unicorn Gundam ya. Nah, karena memang naratif Gundam ini itu masih satu keluarga dengan Unicorn Gundam. Yang membedakan itu psycho frame-nya nih. Psycho frame-nya di luar, bukan di dalam ya. Dan ini yang unik dari naratif Gundam itu, dia ada core factor-nya di sini nih. Jadi bagian badannya itu adalah core factor. Ya, teman-teman tahu sendiri core factor itu yang seperti apa ya, atau mirip seperti core factor yang seperti itu ya. Nah, lalu ini untuk fan-nya keren menurut saya, ini juga. Nah, lalu yang lucu itu tangannya ya, tangannya itu bukan sederhana lagi nih, tapi memang nggak ada armor di sini guys. Memang disengaja tidak ada armor sama sekali, jadi dia terlihat kurus seperti itu untuk lengannya ya. Nah, tapi di sini ada armornya. Lalu kakinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, belakangnya seperti ini. Oke, nah, seperti yang saya bilang tadi, ini mirip dengan Unicorn Gundam ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya, tapi ini Unicorn Gundam RG punya saya masih treatment ya. Oke, nih, seperti ini guys perbedaannya. Kalau Unicorn Gundam kan psycho frame-nya di dalam, kalau yang ini di luar, itu. Oke. Nah, cukup dulu untuk unitnya, kita langsung ke aksesoris yang didapat dari naratif Gundam ini. Oke, paket standar Gunpla atau Gundam yang pasti kita bakal dikasih satu beam rifle ya. Nah, model beam rifle-nya seperti ini guys. Nah, seperti biasa itu stiker ya, warna hijau untuk kekerannya. Nah, dan tidak ada artikulasi sama sekali di sini guys. Tidak ada artikulasi. Jadi seperti ini aja untuk beam rifle-nya. Nah, lalu kita bakal dikasih satu shield yang modelnya seperti ini. Ini lumayan keren menurut saya ya. Ada psycho frame-nya, lalu untuk di belakangnya ada gimmick-gimmickan. Nah, dan ini sebenarnya warna merah nih. Untuk saya nggak tahu nih apa nih. Tapi ini warna merah yang ini ya sebenarnya. Dan tidak ada stiker koreksi ya untuk naratif Gundam ini, jadi seperti ini aja. Tapi overall ini keren menurut saya untuk shieldnya. Nah, lalu ini untuk cantolin shield ya. Ini gunanya untuk cantolin shield di tangan nanti. Ini konektornya. Jadi seperti ini aja. Nanti bakal kita cantolin di tangan atau lengan si naratif Gundamnya. Oke, lalu kita bakal dapat ini beam saber ya. Dan sebenarnya kita bakal dapat dua, tapi saya ngehilangin satu ya. Jadi sangat disayangkan. Ini beam sabernya satu, lalu tentu kita bakal dikasih gagangnya ya. Gagangnya ada dua, dan
beam sabernya ada 2 juga, tapi saya hilangkan 1 seperti itu guys. Oke, yang terakhir kita bakal dapat backpack ya. Ini sengaja saya pisahin backpacknya dan unitnya biar kita bisa lihat sama-sama nih model backpacknya itu seperti apa. Ini ada psycho frame-nya. Nah, kita bisa bandingkan dengan punya Unicorn Gundam, mirip-mirip aja ya untuk backpacknya. Oke, seperti itu guys. Oke, jadi ini adalah semua kelengkapan yang bakal kita dapat setelah selesai merakit naratif Gundam SIPEX ya. Oke, jadi kita langsung aja ke artikulasi dari naratif Gundam ini guys. Oke, kita mulai dari bagian kepala nih guys. Bagian kepalanya modelnya seperti ini ya, dan untuk pergerakan atau movementnya bisa seperti ini, ke sampingnya, dongak ke bawahnya seperti ini, lalu dongak ke atasnya seperti ini ya. Dan untuk kita rotationnya bisa sebenarnya 360 derajat ya, karena tidak ada halangan di sini. Oke. Nah, lalu untuk shoulder padnya, ini untuk angkatan shoulder padnya maksimal seperti ini aja ya guys ya. Nah, lalu untuk maksimal pengangkatan lengannya seperti ini, lalu untuk tekukan lengannya seperti ini. Nah, seperti itu guys, dan tentu ini bisa diputar-putar untuk shoulder padnya. Nah, lalu untuk badannya nih, untuk torsonya seperti yang kita lihat tadi, ini ada core factor di dalamnya. Nah, untuk dongakan ke bawah, badannya seperti ini ya. Nah, lalu ke belakang seperti ini. Ke sampingnya ya lumayan lah. Oke. Nah, lalu untuk di bagian skirt nih, di bagian front skirtnya itu bisa kita angkat sejauh ini ya. Nah, kalau kita sudah pisahkan. Oke. Nah, lalu untuk side skirtnya ya standar lah, nggak bisa banyak pergerakan di side skirtnya. Nah, lalu untuk di back skirtnya atau di belakang ini nggak bisa diapa-apain ya, tidak bisa diapa-apain skirt yang ini. Nah, kita kembali ke front skirtnya. Front skirtnya udah kita buka, lalu itu pasti membantu untuk pergerakan di kakinya ya. Nah, pergerakan di kakinya maksimal seperti ini standarnya ya guys ya, untuk tendangan ke depannya. Nah, lalu untuk tendangan ke belakangnya tentu nggak bisa berharap banyak, dia bakal nyantuk dengan thruster ya, thruster ini yang di back skirtnya. Nah, dan kita bisa lihat nih model untuk kaki ini itu seperti apa ya, psycho frame dan tidak ditutup oleh armor. Nah, lalu untuk tekukan dari kakinya itu bisa sebanyak ini guys. Nah, dan ini ada efek gimmick begas ya di situ di kakinya, ya lumayan lah. Ini bisa diwarnain nih menurut saya, warna besi-besi kayak gitu biar lebih keren lah. Nah, lalu untuk di kaki ini apakah ada movement gimmick-gimmickan? Nah, di thrusternya ini bisa kita angkat sedikit ya. Dan untuk yang psycho frame-nya juga bisa ada movement di sini ya. Oke, jadi movement kecil aja untuk di thruster di belakang kakinya ini. Nah, lalu untuk di kakinya ini, nah armor sepatunya ini atau armor ankle-nya nggak ada ya guys ya. Jadi dia telanjang seperti ini aja, tapi ini bisa kita gerakin. Nah, dan untuk sepatunya nih, untuk ankle-nya itu bisa seperti ini. Oke, ke depan dan ke belakangnya seperti ini, yang ke belakangnya yang keren ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk artikulasi dari naratif Gundam ini guys, naratif Gundam SIPEX ya. Kita langsung cantolin aja semua aksesoris dari naratif Gundam ini. Oke, jadi ini adalah tampang dari naratif Gundam SIPEX kalau kita pasangin semua aksesorisnya ya. Nah, jadi untuk di backpacknya itu bisa storing untuk gagang beam sabernya ya. Nah, lalu sebenarnya kita bisa storing atau naruh perisai dengan rifle-nya ini ya guys ya, di sini. Nah, coba kita perlihatkan, tapi coba kita lihat dulu untuk tampangnya kalau full aksesoris seperti ini ya. Nah, lumayan keren sih menurut saya ya, lumayan keren. Nah, kalau kita mau masangin shieldnya dan rifle-nya di belakang atau nyimpan kedua benda ini di belakang, itu caranya seperti ini guys. Jadi untuk konektor di shield itu dilepas dulu ya, yang ini. Nah, lalu kita pakai konektor male yang ini ya, kita cantolin ke lubang yang ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi untuk yang duluan itu rifle-nya dulu ya, rifle-nya dulu. Jadi di situ ada
seperti ini ya, lubang seperti itu kita cantolin ke sini nih. Oke, nah jadi seperti ini. Lalu baru kita bisa cantolin si shieldnya ini ya. Oke, sebentar guys. Nah, jadi modelnya seperti ini untuk idle mode-nya ya. Nah, oke guys, jadi seperti itu dulu untuk review singkat kita untuk naratif Gundam SeaPax ini. Mudah-mudahan membantu dan menghibur ya bagi teman-teman yang sudah nonton. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen juga ya. Nah, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya guys. See ya.